bahwa mesin ini diberi kemampuan. Kemampuannya apa? Kemampuan berpikir seperti manusia. So, bagaimana kita memanfaatkan AI? Artificial Intelligence. Bapak dan Ibu sekalian, mesin cetak ditemukan 1440-an oleh Gutenberg di Jerman. Kapan dia berubah? 98. Jadi setengah abad. Selama setengah abad, itu setengah abad itu kan mungkin 6 generasi, 7 generasi. Kalau usia kita 60, mati. Kita lahir lagi masih koran. Mati lagi, lahir lagi masih koran. Lahir lagi, itu 50 tahun, 500 tahun. 98 ketika Google masuk, seluruh landscape media berubah. Ya kan? Lalu 98, 2004 ada Facebook, 2006 ada Instagram, 2007 tadi ada iPhone, lalu media berubah. 2003 November, ChatGPT. Nah, ini bukan berarti bahwa AI lahir 2003, enggak. Di kampus, di penelitian sudah lama, tahun 50-an. Tapi dia menjadi produk yang bisa diakses oleh publik, itu adalah November 2023, Artificial Intelligence. Oke, nanti saya akan jelaskan sedikit mengenai. Tapi intinya, kita menghadapi situasi di mana ada mesin intelijen seperti manusia, dan ada human intelligence. Nah, ini tantangannya berbeda banget. Kalau di internet itu betul-betul manusia dengan internet, nggak ada kemampuan intelijen yang Google Search itu kalau kita cari A ya dia itu A. Tapi kalau di AI kita cari A mungkin dia A plus atau A minus karena AI memiliki kemampuan sintetis. Oke, lanjutnya. Berikut saya. Nah, oke. Ini pemahaman dasar mengenai artificial. Oke, Bapak dan Ibu mungkin punya pemahaman, tapi saya coba bikin sederhana. Apa itu ya? Sistem, itu dulu. Ya, sistem berarti ada subsistem, ini terhubung dengan ini terhubung dengan ini. Atau mungkin bisa disebut sebagai mesin, bisa juga. Ya. Tapi yang paling penting adalah poin nomor 2, bahwa mesin ini diberi kemampuan. Ya. Kemampuannya apa? Kemampuan berpikir seperti manusia. Kenapa harus diberi kemampuan berpikir seperti manusia? Supaya bisa menjalankan pekerjaan manusia. Nah, ada 2 metode yang dilakukan untuk bagaimana mesin ini bisa menyerupai kemampuan manusia. Pendekatan pertama adalah rule based system. Jadi kayak jika A maka B, jika B maka dan seterusnya gitu. Ini cukup lama sampai tahun 70-an. Lalu muncullah pendekatan yang lebih baru, dan ini yang dipakai hari ini, neuro. Jadi dia betul-betul melihat, mempelajari bagaimana manusia bekerja, memberi respon, kemudian mengantisipasi respon itu. Oke, lanjut. Nah, ada 4 komponen di dalam mesin artificial intelligence. Pertama tentu ada orangnya yang mendesain, yang membuat programmer, yang programming, data science dan segala macam, compute, ya, artificial intelligence bisa bekerja seperti radio hari ini karena komputer, computing powernya menjadi lebih besar. Dia butuh listrik, dia butuh air untuk meningkat, ahlinya di bawah. Cara jurnalisme sama riset. Saya sebut riset ini karena ini terkait dengan kampus. Begini. Kalau yang di bawah ini saya sebenarnya lagi menjawab satu pertanyaan besar. Kalau mesin ini atau sistem ini bisa mengenerate informasi, kemudian memproses informasi, kemudian mendistribusikan informasi, lalu para jurnalis, human jurnalis ada di mana? Ini pertanyaan besar di industri, bukan cuma di Indonesia, itu di seluruh dunia. Kalau sekarang kita tanya ChatGPT atau Gemini, apa berita hari ini, dia bisa provide kita dengan informasi yang kita perlu. Lah, kalau mesin itu sudah bisa bekerja begitu, terus human journalist itu gunanya apa? Itu pertanyaan paling besar. Nah, saya sudah menemukan jawabannya bahwa
mesin akan mengolah data yang tersedia di jaringan internet. Jadi Bapak dan Ibu yang saya pahami, internet itu adalah sistem yang menghubungkan komputer dengan komputer, server dengan server, one to one, one to many, many to many. Tapi itu hanya menghubungkan. Ya. Tapi kalau artificial intelligence mengolah informasi yang dari data yang terhubung di internet tadi, ya, memahami polanya, kemudian membuat keputusan dan menghasilkan informasi tadi. Itu bedanya. Jadi ada informasi sintetis. Jadi apa artinya, Bapak dan Ibu sekalian? Artinya adalah informasi yang diproduksi oleh human journalist diolah oleh mesin dan bisa menghasilkan informasi yang benar-benar. Oke. Jadi artinya apa ini? Artinya bahwa kita umat manusia sekarang mengkonsumsi informasi yang diproduksi oleh human intelligence dan mesin. Lanjut. 2-3 slide lagi. Lanjut. Oke, nah ini poin yang dibawa, menghasilkan informasi sintetis. Jadi ada informasi baru, ya, mungkin Bapak dan Ibu melakukan penelitian, mempublish penelitiannya, informasi itu bisa di-generate, di-retrieve, tapi bisa diolah untuk menghasilkan informasi sampai dengan berita yang dihasilkan oleh wartawan. Lanjut. Ya, oke. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian. Saya membaca bukunya Nexus, buku Yuval Noah Harari. Ini saya izin menjelaskan ini karena ini penting sekali. Ya. Yuval menjelaskan ada 3 jenis realitas yang diproduksi oleh yang dihasilkan oleh informasi. Realitas pertama adalah ini meja. Realitas objektif, saya percaya atau tidak percaya, meja ini ada. Ya. Atau karena ada galaksi, saya percaya atau tidak percaya mengenai galaksi, ya dia ada. Itu realitas objektif. Yang kedua, realitas subjektif. Ada di perasaan kita, tapi di saya saja, tidak di orang lain. Itu subjektif. Jadi kalau saya bilang saya senang, belum tentu yang lain senang. Tapi itu realitas yang ada di dalam. Nah, ada satu jenis realitas yang diproduksi oleh informasi, yang dibentuk oleh informasi. Apa itu yang dimaksud? Intersubjektif realitas. Bapak dan Ibu sekalian, negara itu adalah intersubjektif realitas. Indonesia itu adalah realitas yang ada di kepala banyak orang. Tapi di mana batasnya? Enggak. Ya. Uang itu realitas intersubjektif. Ya. Ini memang 100.000. Ini tertulis 100.000. Tapi dia menjadi 100.000 karena saya percaya. Saya bayangkan ya, saya jatuh dari pesawat membawa satu koper berisi 1 miliar. Saya ketemu sama harimau. Harimau tidak percaya mengenai story, mengenai uang ini. Lalu saya bilang, harimau ini 1 miliar, kok ambil dan kok gigit saya. Kira-kira saya digigit harimau atau enggak? Enggak, sebab story ini tidak dipunyai oleh harimau. Ya kan? Nah, ini yang Yuval jelasin bahwa informasi itulah ya, sharing information itu yang membuat umat manusia terkoneksi dalam relasi scale. Lalu simpel saya 2-3 kelompok, 2 ekor ketemu di situ. Dia memiliki pengalaman yang sama, teritori yang sama, dia sudah komunikasi. Tapi 100 meter di sebelah sana, itu bisa jadi musuh, gitu ya. Tapi manusia bisa berteman, tiba-tiba kita merasa kalau dibom kita sedih. Kenapa? Kan kita nggak pernah pegang, tapi kita memiliki share informasi yang sama. So, demokrasi itu adalah intersubjektif reality. Bineka Tunggal Ika adalah intersubjektif reality. Value yang kita ciptakan itu adalah intersubjective reality, dan intersubjective reality itu dibangun oleh collective imagination. Foundationnya adalah informasi. Nah sekarang, kalau informasi ini diproses
diproduksi oleh human intelligence dan machine intelligence, maka kita akan membangun atau kita sedang membangun collective imagination yang baru. Nah, ini menurut saya pentingnya AI ada di sini. Bahwa sampai dengan November 2023 peradaban kita dibentuk oleh human intelligence. Tapi setelah itu, sekarang kita sedang membangun peradaban di mana human intelligence berkomunikasi dengan machine intelligence. Nah, karena itulah bagaimana kita melihat AI pada poin saya coba bandingkan seperti ini. Ya. Pada zaman internet membuka akses pada pengetahuan manusia. Karena internet itu cuma menghubungkan server dengan server, tapi isi informasi yang ada di dalam server itu adalah hasil produksi human intelligence. Bagaimana dengan ini? Artificial intelligence membuka akses pada pengetahuan manusia seperti di era internet, tetapi juga membuka pengetahuan baru hasil sintetis antara pengetahuan manusia dengan pengetahuan dari machine intelligence. Nah, ada masalah besar. Manusia bertanggung jawab pada hasil pemikirannya. Kalau dia berpahala masuk surga, kalau dia tidak berpahala masuk neraka. Bagaimana dengan informasi yang dihasilkan oleh mesin intelligence? Nah, tidak ada surga dan neraka. Jadi artinya tanggung jawabnya kembali lagi kepada manusia. Oke, lanjut. Ayo kita mendekati slide terakhir. So, ini tadi yang saya bilang. Ya, mungkin lebih cocok kalau di kelas wartawan ya, bahwa AI bisa menarik informasi yang tersedia di jaringan internet, bisa mengolahnya dan menghasilkan informasi sintetis. Tetapi kalau dia tidak diinput dengan informasi baru, ya, dan fakta terbaru, verifikasi, wawancara, investigasi, maka informasi yang tersedia hari ini tidak akan berbeda dengan 100 tahun yang akan datang. Nah, itulah role daripada jurnalis. Ya. Role jurnalis adalah mengupdate informasi yang tersedia di dalam human intelligence maupun yang ada di dalam machine. Lanjut, ini sudah yang terakhir, slide terakhir. So, bagaimana kita memanfaatkan AI? Tadi prinsip besarnya di sini adalah bagaimana beradaptasi. Bagaimana bisa meningkatkan produktiviti? Kalau saya di kantor, di wartawan, dulu kita berinterview 1 jam, kita rekam, kita translate 3 jam. Sekarang AI bisa membuatnya lebih pendek, 3 menit saja atau 5 menit saja. So, kita meningkatkan productivity, menghemat waktu. Atau bagaimana dia membuat dia diberikan? Bayangkan Tribun bikin video bahasa Indonesia, terus kita bilang dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab, itu semua meningkatkan produktivitas yang akan kita bayangkan sebelumnya. Dan artificial intelligence juga membuka kemungkinan baru. Saya kebetulan jadi mentor adalah anak Kompas yang wakil kepala desk investigative reporting. Saya sampaikan jadi, kalau dulu kita bikin perencanaan liputan, kan kita cari informasi yang sudah tersedia. Sekarang kita bisa berdiskusi dengan ChatGPT untuk memperdalam data liputan kita. Jadi dulu mungkin kayak kita bikin asumsi, kita riset, kita dapatin data baru, itu mungkin kayak 1 bulan. Sekarang proses ini nggak 1 bulan. Ini mestinya bisa kayak 2 hari. So, ini membuat usia kita terasa lebih panjang kalau kita memanfaatkan artificial intelligence untuk productivity. Dan memang persoalan besar bagi kampus. Apakah kita larat ya? Kalau saya pahami ya, pakai untuk produktivitas, mitigasi risiko. Kalau kampus masih bisa mengumpulkan ini, dia nggak hanya terbaik di Sulawesi Selatan, dia bisa terbaik di gitu. Dan saya melihat opportunity ini Bapak dan Ibu sekalian, ini yang membuat saya sangat semangat datang ke sini. Kenapa? Mohon maaf, saya akan cerita dulu. Kita sulit bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia dari berbagai bidang. Tapi saya sangat senang ketika bisa mengalahkan Singapura dalam hal ini. Ya. Tahun 2013, berarti 3 tahun setelah Tribunnews, ya, sangat masif perkembangan kita. Facebook kita sangat bagus. Lalu Facebook dari Singapura datang ke kantor saya, mau mengajarkan bagaimana cara media menggunakan Facebook. Dan dia contohnya The Straits Times. Waktu itu follower daripada The Straits Times adalah 600.000 dan Tribun udah 3 juta. Dan saya bilang sama dia, bro, The
Ustaz harus belajar ke sini. Karena kami 3 juta, dia cuma 600.000. Dan ketika kita berbicara volume, Indonesia 210 juta internet users. Apa artinya 210 juta? Berapa kali dari Singapura yang 8 juta? Berapa kali dari Australia yang 23 juta? Berapa kali dari Malaysia yang 27 juta? Kita adalah internet user terbesar nomor 3 di Asia. Kita cuma di bawah China atau di bawah India. Gitu ya. Makanya saya senang banyak diskusi sama Pak Menteri Hukum lagi mencoba meregulasi begini undang-undang hak cipta, dan saya bilang jangan kita melihat diri kita terlalu rendah. Kalau pemegang saham kita ini nomor 3 terbesar biasa, dan dunia kita nomor 5. So China, India, kita nomor 4. China, India, Amerika Serikat, Indonesia di nomor 4. Jadi kita punya. Makanya ketika ada Grab dibikin, kan langsung besar. Dan Grab di Indonesia lebih besar dari Singapura, udah pasti. Sepeda motor di sana tidak ada. Kalau seluruh penduduk Malaysia 27 juta pakai Grab, sepeda motor semua, kan tidak sebesar itu. Itulah kenapa QRIS juga menjadi sangat besar. Dan sekarang penjual sayur udah pakai QRIS semua. Dan itu membuat Amerika sangat Citibank kan sangat takut yang kartu kredit. Ya, dia sangat takut Pak. Karena dulu hanya orang dengan tabungan berapa baru bisa punya akses ke kartu kredit. Nah sekarang orang duitnya 5.000 dia pakai QRIS. Dan kita menang di mana? Menang di volume. Jadi volume matters. Jadi saya bilang kalau kita menjadi bangsa yang terhormat di dunia, kita memanfaatkan kekayaan intelektual kita di bidang digital. Bapak dan Ibu sekalian, 5-6 tahun lalu saya diundang ceramah di Hong Kong yang Asia Media Summit. Saya ceramah begini menjelaskan tentang Tribun. Di peserta itu ada CEO South China Morning Post. Itu salah satu media terbesar di Inggris, tapi dia terbit di Hong Kong. Setelah saya jelaskan betapa hebatnya Tribun, saya disalami oleh Gary Lee namanya, yaitu direktur oleh Alibaba. Dan saya bilang, no, South China Morning Post lebih hebat. Ya seluruh dunia. Dia bilang, enggak, Tribun lebih hebat. Kalau Tribun bisa masuk penetrasi di seluruh Indonesia, kami tidak bisa masuk China. Jadi South China Morning Post itu besar di luar China. Gitu. Jadi maksudnya apa teman-teman? Banyak hal yang brilian yang kita bisa lakukan dengan mudah. Dan kita tidak ranking kita university yang berapa? 1.000. Nah, kalau kita hanya bekerja secara tradisional, berapa lama kita butuhkan untuk menuju ranking 10 global? Berapa abad kira-kira? Itu pertanyaan saya ketika bagaimana mengalahkan harian saya dalam waktu pendek. Ketika dia punya kantor 17 lantai, punya koran, punya radio, dan punya televisi, punya universitas. Saya tidak akan meniru cara. Saya mencari shortcut. Dan lewat digital kita bisa menemukan shortcut. By the way, saya sudah bicara di Hong Kong, bicara di Singapura, menceritakan Ibu semua. Wow, kamu bisa melakukan itu. Terlihat pintar, tapi sebenarnya udah akan internet user kita sangat besar. 210 juta internet users. Itu gede banget. Satu bangsa Arab itu Pak. Saya 3 bulan di Timur Tengah. Saya di Amman, di Yordania, terus di Baghdad, terus pergi ke Mesir. Ya. Bangsa Arab itu 220 juta orang. Bangsa Arab. Ya. Artinya itu ada di Afrika Utara, ada di Timur Tengah, ada sebagian di Teluk, 220 juta orang. Internet user kita 210 juta. Artinya hampir sama dengan seluruh bangsa Arab kalau seluruh bangsa Arab sudah terkoneksi dengan internet. Padahal mereka ada beberapa negara, gitu. Kita cuma satu negara saja. So, saya menantang perguruan tinggi. Pahami artificial intelligence, beradaptasi, dan gunakan ini untuk membangun server. Itu dia. Lanjut. Nah, tuh. Yang diperlukan Unhas bukan keahlian. Banyak ahli. Profesor banyak. Doktor banyak. Yang tidak punya, atau kita kurang adalah imajinasi menjadi pemenang. Jadilah pemimpin tukang becak. Itu tadi.
di slide awal saya. Ya, so imajinasilah yang bisa membawa kita terbang lebih tinggi daripada kemampuan kita. Itu yang saya pelajari 32 tahun di Kompas Gramedia. Lanjut. Teknologi harusnya membantu manusia membangun imajinasi. Sebab 30 tahun yang lalu saya hanya dibisiki sama orang tua, jadilah pemimpin tukang beca. Sesimpel itu dia punya pengetahuan. Elon Musk, kalau Anda baca buku Elon Musk, dia itu orang Amerika, orang tuanya di Cape Town sekarang di Afrika Selatan. Lalu suka baca komik tentang Star Wars. Dan ketika komputer pertama masuk Afrika Selatan, Elon Musk beli ini dan yang dia bikin adalah game Star Wars. Setelah dia selesai satu, Elon Musk balik ke Amerika dan dia membuat paper. Dan di situ dia menghimpun banyak sekali kekayaan. Apakah Elon Musk puas? Tidak. Dia bikin Tesla. Apakah dia puas? Tidak. Elon Musk kembali lagi ke imajinasi masa kecilnya tentang Star Wars. Dia bikin SpaceX. Itu the role of imagination. Ya, pengetahuan membantu kita membangun imajinasi dan memberi kita skill dan tools untuk menuju ke imajinasi. Tapi menurut saya yang paling penting adalah imajinasi. Akhirnya sudah cukup. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.